Komjen Suyudi Arioseto, yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, pada 25 Agustus 2025, telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam memimpin BNN untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pelantikan Suyudi sebagai Kepala BNN dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118 TPA Tahun 2025. Sejak hari pertama dilantik, Suyudi langsung memimpin berbagai upaya signifikan dalam penguatan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan penindakan terhadap pengedar narkoba, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan masyarakat. Langkah pertama yang diambil Suyudi adalah memperkuat sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan melibatkan banyak pihak terkait untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap peredaran narkoba. Pada pertengahan September 2025, hanya beberapa minggu setelah pelantikan, Suyudi mengungkapkan hasil operasi besar yang mengungkap 11 jaringan pengedar narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor BNN, Jakarta, pada 15 September 2025, Suyudi menjelaskan bahwa operasi tersebut melibatkan kerjasama yang erat antara BNN pusat dan provinsi, serta dengan berbagai stakeholder terkait. Akibatnya, sebanyak 53 tersangka berhasil ditangkap, dan 503,7 kg narkoba berbagai jenis berhasil diamankan, termasuk sabu, ganja, ekstasi, hingga kokain. Suyudi juga menekankan bahwa pengungkapan kasus ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen BNN dalam memberantas jaringan narkoba yang semakin mengancam masyarakat Indonesia. Selain itu, penindakan ini juga berhasil menggagalkan rencana penyebaran narkoba yang bisa menambah korban di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam kesempatan yang sama, Suyudi juga menyampaikan bahwa BNN telah membongkar kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang melibatkan jaringan narkoba di Sumatera Selatan. Kasus tersebut melibatkan nilai uang lebih dari 52 miliar rupiah, yang dihasilkan dari transaksi narkoba yang melibatkan sejumlah pelaku di Palembang. Suyudi juga menyadari bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penindakan semata. Oleh karena itu, dalam kepemimpinannya, BNN semakin menitikberatkan pada pentingnya edukasi dan pencegahan peredaran narkoba. Salah satu langkah konkret adalah menggandeng Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang sebagai mitra strategis dalam pencegahan narkoba. Menurut Suyudi, peran pesantren sangat vital sebagai agen pencegahan narkotika, terutama karena pesantren memiliki pengaruh yang besar terhadap generasi muda, khususnya di daerah-daerah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Selain itu, Suyudi menyoroti perubahan cara peredaran narkoba yang semakin canggih. Jika sebelumnya narkoba diedarkan secara konvensional, kini narkoba juga banyak diperjualbelikan secara online melalui berbagai platform digital. Tak hanya itu, jenis-jenis narkotika juga semakin beragam dan berbahaya, seperti narkotika berbahan kimia sintetis yang kini dapat digunakan melalui rokok elektrik, vape. Menurut Suyudi, peredaran narkoba dengan metode baru ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda yang kurang memahami bahaya narkoba. Oleh karena itu, penting untuk menggandeng pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah peredaran narkoba. Di bawah kepemimpinan Suyudi, BNN juga gencar mengkampanyekan gerakan Indonesia Bersih Narkoba, Bersinar. Pada 25 Oktober 2025, BNN mengadakan acara kemah kebangsaan bersinar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika. Dalam kesempatan itu, Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium terhadap 340 sampel cairan vape yang diambil dari berbagai tempat di Indonesia. Hasil uji laboratorium menemukan bahwa 12 sampel dari cairan vape tersebut mengandung narkotika jenis baru, yang dikenal dengan istilah New Psychoactive Substances, NPS. Suyudi memberikan peringatan keras kepada masyarakat, terutama pelajar, untuk berhati-hati dan tidak mencoba-coba untuk mengonsumsi cairan vape yang terkontaminasi narkotika. Selain upaya pencegahan dan edukasi, Suyudi juga fokus pada pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah pencanangan program Kampung Harapan Bersinar di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada 17 Desember 2025. Suyudi menyatakan bahwa pemberantasan narkoba harus dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga terkait dengan ketahanan keluarga, ketimpangan sosial, lingkungan, serta akses terhadap pendidikan. Program Kampung Harapan Bersinar bertujuan untuk mengubah wilayah yang sebelumnya rawan narkoba menjadi kawasan yang bebas narkotika melalui pendekatan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan ekonomi. Dalam program ini, ada 4 pilar pendekatan yang diterapkan. Pertama, pemulihan individu melalui rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kedua, pemulihan sosial dengan memperkuat peran keluarga dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Ketiga,
pemulihan lingkungan untuk menciptakan ruang. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.